Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Larasati Sekar Arum Sugianto dengan NIM A320210049, Adinda Dali Anugerah Ilahi dengan NIM A320210058, dan Rita Kumalasari dengan NIM A32021000108. Di sini kami akan mempresentasikan dua bab, yaitu bab 15, Wealth Management dalam Lembaga Pendidikan, dan bab 16, Dinamika Kebijakan Kurikulum di Indonesia. Wealth Management dalam Lembaga Pendidikan. Pengelolaan aset kekayaan pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, karena setiap lembaga pasti memiliki kekayaan dan menginginkan pemeliharaan, penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, seluruh individu dan semua jenis organisasi, termasuk organisasi atau lembaga pendidikan Islam, memerlukan pengelolaan aset dan kekayaan lembaga, atau dalam pengertian Asset and Wealth Management. Namun demikian, sedikit dari lembaga yang memahami dan sadar akan pentingnya mengelola aset atau kekayaan dalam sebuah lembaga. Ada beberapa akibat yang akan diperoleh sebuah lembaga jika tidak bisa mengelola aset dan kekayaannya. Yang pertama yakni lembaga tidak mampu secara maksimal mendayagunakan sumber dayanya untuk membiayai keperluan lembaga. Yang kedua yaitu lembaga bergantung kepada penyandang dana yang termasuk orang tua siswa, pemerintah, dan donatur. Dan yang ketiga yakni sulit membentuk kemandirian dalam sebuah lembaga. Pendanaan pendidikan di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sebagian besar pembiayaannya ditanggung oleh negara. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dibiayai oleh penyelenggara yang bersangkutan, seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain yang sejenis. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan akan ditanggung oleh orang tua murid, sebab umumnya yayasan penyelenggara lembaga pendidikan tidak mempunyai sumber pembiayaan yang cukup signifikan di luar sumbangan para peserta didik. Wealth management sangat penting dalam perspektif manajemen, sebab sebuah lembaga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga saja, akan tetapi juga dipandang sebagai korporat, di mana lembaga pendidikan memerlukan manajemen yang menyeluruh, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan dalam rangka keberlanjutan lembaga dalam arti memelihara, mengamankan, dan mengembangkan lembaga secara optimal, menurut pengertian oleh Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2011. Wealth management telah menjadi strategi dan kebijakan yang umum dilakukan di negara-negara maju. Namun di Indonesia sendiri belum berkembang menjadi budaya dan strategi pengelolaan lembaga. Sekarang kita masuk ke sejarah wealth management. Wealth management dimulai di London pada abad ke-17 dan 18, yang merupakan awal berkembangnya pusat keuangan internasional, di mana para private banker tersebut memberikan layanan kepada anggota kerajaan yang menjalankan perdagangan internasional dalam fungsinya sebagai menyimpan deposito, memberi pinjaman, penyedia mata uang asing, dan sebagainya. Wealth management kemudian berkembang ke berbagai negara Eropa dan kemudian ke benua Amerika, Asia, dan benua lainnya. Wealth management merupakan proses pembangunan proteksi dan pengelolaan kekayaan seseorang atau organisasi melalui produk dan jasa finansial. Wealth management juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam mengelola produktivitas kekayaan, di mana sinergi diperoleh dan perencanaan dan pengembangan yang tepat. Terdapat 4 pengertian mendasar mengenai wealth management. Yang pertama yaitu wealth management adalah proses menumbuhkan, melindungi, dan mengelola aset seseorang melalui produk dan layanan finansial. Yang kedua, wealth management adalah proses pengelolaan uang termasuk investasi, penganggaran, perbankan, dan pajak. Yang ketiga, strategi wealth management adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola kekayaan secara produktif, di mana sinergi berasal dari perencanaan yang matang dan berasal dari peningkatan aset keluarga dengan cara yang bertujuan atau hanya untuk seumur hidup, tetapi dalam kasus kami untuk beberapa generasi. Yang terakhir yaitu
Wealth management adalah tentang melayani kebutuhan perbankan nasabah kelas atas. Wealth management dalam penyelenggaraan sekolah. Wealth management sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan jalur formal yang mencakup pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, khususnya penyelenggara pendidikan dari masyarakat karena terbatasnya dana dan sumber dana yang tersedia. Hal itu karena pengelolaan keuangannya berpedoman pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah manajemen keuangan. Hal-hal yang diperlukan wealth management dalam penyelenggaraan sekolah. Perencanaan keuangan sama dengan pembuatan anggaran keuangan untuk setiap tahun. Yang kedua, kebijakan keuangan atau tata kelola keuangan, prinsip-prinsip untuk membangun tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kemandirian. Yang ketiga, pencatatan keuangan, seperti pembukuan keuangan, pencatatan saldo awal dan akhir, perhitungan penghapusan, penghitungan biaya, jurnal keuangan, pencatatan aset, pencatatan utang, dan sebagainya. Yang keempat yaitu laporan keuangan atau sama dengan laporan akhir tahun. Yang kelima, audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang mendapatkan opini wajar tanpa catatan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemerintah, para donatur, komite, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi madrasah. Investasi sebagai jantung wealth management. Menurut KBBI, investasi adalah menanamkan uang untuk tujuan memperoleh keuangan. Dalam pengertian lain, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Tandelilin 2010. Perbedaan investasi dan menabung. Tujuan menabung adalah menyisakan uang atau pendapatan sekarang untuk dikumpulkan guna mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang yang belum dapat diperkirakan sebelumnya. Menabung bersifat berjaga-jaga, sedangkan berinvestasi memiliki karakter yang lain, yaitu untuk menambah kekayaan guna memenuhi keperluan yang akan datang dan meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan kekayaan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan investasi. Wealth management di lembaga pendidikan Islam. Semua bentuk investasi, seperti investasi dalam tanah, bangunan, real estate, instrumen pasar uang, instrumen pasar modal, dan sebagainya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dana abadi, dana yang diinvestasikan sedemikian rupa sehingga nilai pokoknya tetap tidak disentuh untuk satu periode tertentu, di mana pendapatan dari investasinya dapat digunakan untuk keperluan kegiatan organisasi. Dana abadi dikumpulkan dengan berbagai cara. Di Amerika Serikat, pemupukan endowment sudah lama dipraktikkan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya, menerima sumbangan berupa uang, surat berharga, atau tanah yang diberikan oleh donatur perorangan, perusahaan atau yayasan, alumni atau perkumpulan alumni yang seringkali juga menjadi donatur. Dalam tradisi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemupukan dana abadi belum menjadi kebiasaan atau kegiatan yang populer. Pemberian dana abadi belum menjadi kebiasaan. Pemberian dana abadi menjadi donatur perorangan, perusahaan, atau yayasan belum merupakan tradisi yang berkembang di Indonesia. Secara lain harus dicari untuk memupuk dana ini. Yang pasti, pemupukan dana abadi untuk penyelenggaraan pendidikan sangat berguna, antara lain untuk menciptakan sumber pendapatan permanen, menstabilkan pendapatan, dan mengurangi beban biaya yang dipikul peserta didik. Move ke bab 16, dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia. Dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia, sejarah kurikulum di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum dalam sejarah kurikulum di Indonesia. Paling tidak telah mengalami 11 kali dinamika perubahan. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini, kurikulum berbagai produk kebijakan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, dan relatif sebab kebijakan kurikulum adalah change and continuity, yaitu perubahan yang dilakukan secara terus-menerus. Perubahan kurikulum 2013 dan kurikulum berikutnya merupakan sebuah ikhtiar dan wujud
dari prinsip dasar kurikulum change and continuity tersebut, yaitu hasil dari kajian, evaluasi, kritik, respon, dan prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi. Kurikulum 2013 diyakini sebagai kebijakan yang strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan dan tuntunan masyarakat Indonesia masa depan. 3 ranah kompetensi kurikulum 2013 yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam kompetensi inti-inti 1K1 berupa sikap spiritual, kompetensi inti K2, berupa sikap sosial, kompetensi inti K3, berupa pengetahuan dan kompetensi K4, berupa keterampilan. Pengembangan kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti berlari dan curir yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, curriculum semula berarti a running course, especially and carriage race course, dan terdapat pula dalam bahasa Prancis courses, artinya mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Nasution 2003. Dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum dijelaskan sebagai seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya terhadap setiap satuan pendidikan. Pengertian kurikulum secara sempit menurut William B. Regan yang dikutip oleh Hendiat Sutopo dan Wasti Sumanto. Traditionally, the curriculum has meant the subject taught in school of or course of study. Sedangkan pengertian kurikulum secara luas salah satunya dikemukakan oleh Hollis L. Caswell dan Doug S. Campbell yang memandang kurikulum bukan sebagai kelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan sebuah pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Curriculum not as a group of course but as all the experiences children have under the guidance of teacher. Olivia 1992. Pengertian kurikulum sebagaimana telah disebutkan mencakup semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan para guru. Pengalaman ini bisa bersifat intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, baik pengalaman di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum mencakup pengertian yang sangat luas, meliputi apa yang disebut dengan kurikulum potensial, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. 3 hal yang pembahasan kurikulum dan pengembangannya. 1. Kurikulum sebagai rencan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. 2. Kurikulum sebagai materi atau isi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 3. Dengan cara apa dan bagaimana kurikulum disampaikan. Begitu halnya dengan kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dalam rangka merespon berbagai tantangan yang dihadapi baik internal dan eksternal. Tahap pengembangannya dilakukan oleh RBME, yaitu analisis rancangan bangunan, implementasi, mentoring, dan evaluasi. Titik tekan pengembangan kurikulum. 1. Penyempurnaan pola pikir. 2. Penguatan tata kelola kurikulum. 3. Pengalaman dan perluasan materi. 4. Penguatan proses pembelajaran. Dan 5. Penyesuaian beban belajar. Dinamika pengembangan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum pendidikan pra-kemerdekaan. Pendidikan masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa. Penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi keluarga terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksi sebagai pegawai rendahan. 2. Model pendidikan masa kolonial. Sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum diajarkan meliputi berhitung, membaca, dan menulis. Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia. Sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah. Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan yang terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Ketika kolonialisme
beralih dari Belanda ke Jepang, maka pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Pada pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan Kokumin Gakko yang dengan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum yang dipakai menitikberatkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang. Baik, selanjutnya B. Kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sebagai lanjutan dari hasil kajian panitia penyelidik pengajaran sebelumnya dan hasil dari jawatan pengajaran di Surakarta yang telah menyusun Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1947, namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, C. Kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan moral. Prinsip-prinsip Pancawardana sebagai sistem pendidikan. Yang pertama, perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional internasional atau keagamaan. Yang kedua, perkembangan kecerdasan. Yang ketiga, perkembangan emosional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin. Yang keempat, perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan. Dan yang kelima, perkembangan jasmani. Yang selanjutnya, D. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 mengubah struktur kurikulum pendidikan dan Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Yang selanjutnya E. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Baik, selanjutnya F. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran atau instruksional. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Ketiga, materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. 4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. 6. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Namun, pada akhirnya banyak yang menolak terhadap kurikulum ini karena sifatnya yang sentralistik, kurangnya sosialisasi, dan minimnya daya dukung implementasi kurikulum, sehingga banyak sekolah yang kurang mampu menerjemahkan dan menerapkan CBSA ini. Baik, selanjutnya G. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
Pada kurikulum ini menekankan pada prinsip link dan match pada sekolah kejuruan seperti STM atau SMK. Baik, selanjutnya yaitu H, Kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 biasa dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pembangunan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Di antara karakteristik KBK yaitu 1. Menekankan pencapaian kompetensi siswa bukan tuntasnya materi. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Baik, selanjutnya I, Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kebijakan Kurikulum 2013. Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Pendidik dan tenaga kependidikan yang baik adalah yang mampu memahami kurikulum dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran. Perubahan, pengembangan, dan perbaikan terus dilakukan seiring dengan tuntutan dan perubahan zaman dalam berbagai aspek kehidupan globalisasi. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang dihasilkan. Urgensi kebijakan perubahan kurikulum 2013. Model pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk kelas 1, 2, dan 3 adalah model pembelajaran tematik terpadu. Tema yang dipilih berkenan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya merupakan pemberi makna substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Disinilah kompetensi dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6, mata pelajaran mulai terpisah. Hal ini didasarkan pada teori dari pandangan bahwa secara psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali kelas 4, 5, dan 6. Urgensi kebijakan perubahan kurikulum 2013. Kedua, pendekatan saintifik, yaitu pelajaran yang dilakukan agar peserta didik secara aktif mampu menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep hukum atau prinsip-prinsip yang ditemukan tersebut. Ketiga, strategi pembelajaran aktif.
Prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain: A. Berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan kreativitas peserta didik. C. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. D. Bermuatan nilai estetika, logika, dan kinestetika. E. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, konstekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Keempat, penilaian autentik, yang berarti dapat dipercaya, asli, nyata, valid, atau reliable. Penilaian yang dilakukan untuk menilai masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut tadi penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu materi bab 15, Wealth Management dalam Lembaga Pendidikan, dan bab 16, Dinamika Kebijakan Kurikulum di Indonesia. Semoga materi tadi dapat untuk bahan belajar dan mudah dipahami. Apabila banyak kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.